Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Ibu Sri Winiarti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penerjemahan bahasa otomatis dengan teknologi AI. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Givari Tisan Fadli dengan NIM 2200018010. Nama saya David Damar Pradipta dengan NIM 2200018041. Nama saya Yuwananta Valencia Afsandi dengan NIM 2200018050. Yang pertama, mendefinisikan masalah dalam tugas proyek. Pertama, definisi masalah. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah kebutuhan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis dan akurat menggunakan teknologi AI. Penerjemahan ini harus memperhatikan konteks dan nuansa bahasa asli agar hasil terjemahan tidak hanya akurat secara tata bahasa tetapi juga secara semantik. Menganalisa masalah. Untuk menganalisa masalah, kita perlu memahami berbagai aspek yang mempengaruhi penerjemahan bahasa. Yang pertama, sintaksis dan tata bahasa, yaitu struktur kalimat dalam bahasa asal dan tujuan. Setelahnya, semantik, yaitu makna, kata, dan frasa dalam konteks kalimat. Yang ketiga, pragmatik, yaitu menggunakan bahasa dalam konteks tertentu, termasuk idiom dan ekspresi khas. Yang keempat, kultur, yaitu pengaruh budaya terhadap penggunaan bahasa dan makna yang dikomunikasikan. Selanjutnya, merepresentasikan masalah dan menyajikannya. Masalah ini dapat direpresentasikan sebagai transformasi teks dari bahasa sumber, misalnya bahasa Indonesia, ke bahasa target, misalnya bahasa Inggris. Dalam representasi ini, input adalah teks dalam bahasa sumber dan output adalah teks dalam bahasa target. Penyajian masalah ini melibatkan yang pertama adalah input data, yaitu teks dalam bahasa sumber. Yang kedua, proses penerjemahan, yaitu algoritma AI yang melakukan analisis sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang ketiga, output data, yaitu teks dalam bahasa target yang sudah diterjemahkan. Selanjutnya, teknik penyelesaian masalah. Teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini melibatkan beberapa langkah utama, yaitu pre-processing, yaitu pembersihan dan persiapan data teks. Yang kedua, analisis sintaksis dan semantik, yaitu menggunakan model AI seperti model bahasa berbasis transformer untuk memahami struktur dan makna kalimat. Yang ketiga, penerjemahan, mengaplikasikan algoritma penerjemahan berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Yang terakhir, post-processing, yaitu penyempurnaan hasil terjemahan untuk memastikan keakuratan dan kelancaran. Yang kedua, menentukan metode pelacakan solusi yang digunakan dalam mesin inferensi. Metode pelacakan, yaitu forward chaining atau pelacakan maju. Forward chaining adalah metode pelacakan solusi di mana proses dimulai dari fakta-fakta awal dan aturan yang sudah diketahui untuk menghasilkan kesimpulan. Dalam konteks penerjemahan bahasa otomatis, yang pertama fakta awal, yaitu kata dan frasa dalam teks bahasa sumber. Yang kedua, aturan-aturan, yaitu model AI yang telah dilatih dengan pasangan bahasa atau source target untuk memahami cara menerjemahkan kata dan struktur kalimat. Yang ketiga, kesimpulan, yaitu teks dalam bahasa target yang telah diterjemahkan. Forward chaining cocok digunakan karena proses penerjemahan dimulai dari analisis kata dan frasa dalam teks bahasa sumber dan berlanjut hingga menghasilkan penerjemahan dalam bahasa target berdasarkan aturan-aturan dipelajari oleh model AI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ya, yang ketiga yaitu metode representasi pengetahuan yang dipakai, yaitu jaringan semantik dan kaidah atau sistem produksi. Jaringan semantik adalah representasi pengetahuan yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dalam bentuk graf. Jaringan ini terdiri dari node yang mewakili konsep, kata atau frasa, dan edge yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Implementasi jaringan semantik dalam penerjemahan bahasa otomatis. Yang pertama, bangun jaringan semantik, yaitu ada dua, yaitu nodes yang artinya setiap kata atau frasa dalam bahasa sumber dan target. Yang kedua, edge, yaitu hubungan antara kata-kata atau frasa tersebut seperti sinonim, antonim, hiponim, atau hubungan hierarki dan asusilanya. B, ada yang kedua, menggunakan jaringan semantik dalam penerjemahan. Ketika sebuah kata atau frasa dari sumber ditemukan, jaringan semantik digunakan untuk menemukan padanan kata atau frasa dalam bahasa target dengan mempertimbangkan konteks hubungan semantik. C, atau yang ketiga, keuntungan jaringan semantik, yaitu yang pertama, memungkinkan pemahaman hubungan antara kata-kata dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua, yaitu meningkatkan keakuratan terjemahan dengan mempertimbangkan hubungan semantik. Kaidah atau sistem produksi. Sistem produksi terdiri sekumpulan aturan if then yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau mengambil tindakan berdasarkan kondisi yang ada. Sistem ini bekerja berdasarkan kondisi tertentu untuk menghasilkan tindakan atau hasil yang diinginkan. Implementasi sistem produksi dalam penerjemahan bahasa otomatis. Yang A, membangun kaidah sistem produksi. Yang pertama yaitu kondisi if.
yaitu struktur kalimat, pola kata, dan konteks dalam bahasa sumber. Yang kedua yaitu aksi atau then, tindakan penerjemahan yang mengubah teks bahasa sumber menjadi teks bahasa target. B. Menggunakan sistem produksi dalam penerjemahan. Yang pertama yaitu model AI, mengidentifikasi pola dalam teks bahasa sumber. Yang kedua yaitu berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Model menerapkan tindakan sesuai untuk menerjemahkan teks. C. Keuntungan sistem produksi. Yang pertama, fleksibilitas dalam menangani berbagai pola dalam struktur kalimat. Yang kedua, mampu menerapkan aturan spesifik untuk kasus-kasus khusus dalam penerjemahan. Integrasi jaringan semantik dan kaidah sistem produksi. A. Penggabungan representasi. Yang pertama, jaringan semantik digunakan untuk memahami konteks dan hubungan antara kata-kata. Yang kedua, kaidah atau sistem produksi diterapkan untuk menentukan tindakan penerjemahan berdasarkan pola dan konteks yang telah dipahami. B. Proses penerjemahan. Yang langkah pertama yaitu analisis teks bahasa sumber untuk mengidentifikasi kata, frasa, dan pola kalimat. Langkah kedua yaitu gunakan jaringan semantik untuk memahami hubungan semantik dan konteks. Langkah ketiga yaitu menerapkan kaidah sistem produksi untuk menghasilkan teks dalam bahasa target. Dengan menggunakan kedua metode representasi pengetahuan ini, sistem penerjemahan bahasa otomatis dapat menghasilkan terjemahan yang lebih akurat dan sesuai konteks, sehingga hasil terjemahan lebih bermakna dan relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Yohananta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk bagian flowchart dari aplikasi atau sistem yang akan kita buat. Pada langkah awal yaitu start, kemudian user akan langsung membuka aplikasi translate. Selanjutnya user akan memilih bahasa target yang akan digunakan dan akan ditranslate atau diubah. Selanjutnya di sini user memilih 3 metode. Yang pertama metode translate menggunakan input text. Yang kedua translate menggunakan input foto atau kita dapat mengupload foto kemudian akan ditranslate. Yang ketiga kemudian mentranslate melewati hand drawing input, yaitu dengan menggambar nanti akan langsung ditranslate. Selanjutnya karena ketiga langkah ini menggunakan target yaitu bahasa Indonesia, nanti akan langsung target ke bahasa Indonesia dan nanti outputnya akan ke bahasa Indonesia dan kemudian finish. Selanjutnya kita langsung ke perancangan aplikasi menggunakan Figma, aplikasi Figma. Di sini saya akan langsung membuka Figma. Dan ini adalah halaman awal. Di sini user akan langsung disuruh untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Nah, pada bagian ini user pada bagian ini adalah tempat untuk user mengetikkan bahasa dan akan langsung ditranslate di bawah ini. Contohnya seperti ini. User mengetikkan kata dokumen. Nah, maka di sini akan langsung ditranslate ke bahasa Indonesia dan akan muncul di bawah ini. Selain itu, di sini juga ada fitur untuk menggunakan kamera. Nanti langsung sistemnya akan langsung membaca dan mendeteksi bahasa yang digunakan dan langsung mentranslate ke bahasa Indonesia. Kemudian hand drawing, di sini user akan menggambar. Nah, dan langsung akan ditranslate di sini. Kemudian di sini kami juga memiliki project simple menggunakan Python. Di sini kita menggunakan library yang namanya GoldTrans dengan versi 3.1.0.a.0. Kemudian di sini codingannya, di sini adalah tempat search atau bahasa yang kita gunakan dan destination adalah bahasa target yang akan ditranslate. Contoh runningnya seperti ini. Nah, di sini kita menginputkan bahasa yang ingin diubah. Nah, nanti di sini akan langsung secara otomatis menampilkan translate-nya.
Untuk mengubah-ubah bahasa kita ke bahasa target manapun, untuk mengubahnya itu ada di bagian sini. Ya, cukup mungkin itu presentasi dari kami, kurang lebih kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.